Artinya bahwa kota kosong ini sama dengan revolusi, bergerak tanpa digerakkan. Setingkat lagi diterjemahkan secara akademik, bisa seperti itu. Dia merevolusi dalam artian kembali ke kesejatiannya. Kan istilah dasar revolusi kan gitu, reevolusi. Evolusi itu proses yang berjalan alami, kemudian dia kembali, yang alami dan diri manusia kan kesejatian. Iya, iya. Kesejatian itu yang berkontum sama. Nuraninya yang nggak mau dibohongi. Mau kota kosong, mau tidak kosong, apa kewenangan saya? Nggak ada. Tetapi secara moral saya mau mengatakan, kalau terjadi kota kosong, sebaiknya terjadi konsolidasi kelas menengah. Semua orang yang kecewa dan marah pada segalanya berteriak secara moral untuk turun ke bawah dan tinggal memindahkan suara itu yang sesungguhnya sudah dalam kota kosong. Runtuh amburadul, amblas nilai-nilai demokrasi kita. Kenapa? Karena parameternya di sini. Tapi ini kan artinya sebuah strategi kemenangan juga bagi mereka. Kalau kita bicara pragmatis, jangan ada lawan yang sama-sama kita kerja mengarahkan masyarakat untuk memilih begitu. Aneh juga, partai berproses teruji dari event ke event, generasinya itu main dengan ujian dari event ke event begitu. Iya, iya. Kemudian rekrutmen kadernya dan segala, pokoknya wow kalau kita bicara itu. Tapi ternyata setelah itu bukan nilai dari dalam solid dibawa keluar, tetapi nilai-nilai luar yang masuk. Merecok di partai kan repot jadinya. Andi Buana Raja, selamat datang Kak di podcast politik Rakyat News. Boleh. Iya, terima kasih Dinda telah mengundang. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik-baik. Dan kayaknya nih pertama kali muncul lagi di publik ini, Di. Iya. Bukan hanya saya yang menyebut itu. Hampir semua orang juga sebut. Iya, bukan hanya saya, perasaan saya, ternyata Dinda juga. Iya. Dan sebenarnya kita butuh edukasi politik yang tentunya juga akan memberikan ruang-ruang kepada masyarakat bahwa politik ini seperti ini sebenarnya. Tapi kan kita juga saat ini kan menjadi direktur IPOLS, Kak. Iya. Mungkin bisa dijelaskan siapa sih sosok Andi Buana Raja ini, kemudian mendirikan IPOLS, dan sekarang Direktur Pemenangan SSC misalnya. Saya puluhan tahun di dunia perkaderan. Iya, ya. Ya, publik tahu, khususnya Sulawesi Selatan, di himpunan mahasiswa Islam. Banyak pengetahuan konseptualisasi normatif, teori dan praktis, sampai metodologi pelatihan yang saya peroleh dari senior-senior saya. Merangkum itu menyadarkan saya bahwa ternyata ilmu ini harus dibagi. Iya. Betul. Iya, harus dibagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya berpikir bahwa dunianya politik sebenarnya bukan dunia yang kasat mata. Iya. Kalau James Ogilvy dulu menyebut tentang perubahan paradigm, itu kan tuntutan dari situasi di mana menjawab dunia yang sudah semakin terdiferensiasi, kemudian orang sudah tidak mengandalkan orang tertentu, kemudian muncul teori dialektika struktur dan sistem, lalu kemudian muncul kehidupan yang saling terkait, bersifat kompleks, kemudian orang baru tersadar bahwa ternyata TSM itu terstruktur sistematis dan masif, sebenarnya bukan di faktor uang. Uang itu hanya sekedar suplemen nomor 3 dan nomor kesekian kalinya. Yang paling utama dalam TSM itu adalah ilmu tentang TSM. Terstruktur itu ada ilmunya. Sistemik juga ada ilmunya. Dan masif itu adalah soal cita rasa. Ada gerakan uang tanpa struktur dan sistem, dia tidak bercita rasa. Saya yakin pasti ada faktor X di belakangnya. Iya. Kenapa bisa uang diterima tanpa cita rasa? Masif itu bercita rasa. Namanya masif, dia tidak bicara angka kuantitas, tetapi masif itu kan massa.
atom terkecil menggambarkan kesadaran manusia yang berkuantum sama. Sama dalam satu waktu tertentu, suka dengan A, oleh karena A begini, dan itu menyebar dengan hanya satu pendekatan tertentu, yang kemudian dirasionalisasi dan bisa dilihat dalam angka-angka survei. Satu kecamatan 50.000 orang, atau 25.000 orang, di sampel mungkin satu kecamatan itu mungkin hanya 3 PSU, 20 orang, kemudian dia rasio setiap orang, dirasio dengan jumlah 400 orang, dikali sekian, dikali kompetitornya, ternyata ini yang lebih masif. Kenapa masif? Karena dia menembus cita rasa, cita dan perasaan. Perasaan, ya. Jadi dia bercita rasa. Itulah yang disebut dengan masif. Sesuai kesadaran massa. Massanya bukan massa sekedar jumlah, tetapi massanya massa bercita rasa. Karena ada keikhlasan, ada kebaikan seseorang. Dia tidak datang serta-merta sekedar datang kampanye, sudah itu pulang kampung ke kampungnya di mana? Ya entah di mana. Dia hanya datang kampanye, sudah itu pulang lagi kampungnya. Datang di daerah tertentu, pulang lagi kampungnya. Besoknya dia berdomisili di situ. Nah, ini yang menarik. Kalau IPOLS ini apa sebenarnya yang? IPOLS itu Indonesian Political Management School. Selama ini terdengar di publik sekolah politik yang bicara soal nasionalisme, idealisme, dan mungkin juga utang luar negeri. Saat pandemi juga bicara tentang pandemi COVID. Kalau ini enggak. Ini bicara manajemen politik, operasi politik. Di dalamnya ada ilmu lain seminar. Yang disatukan itu leadership, effectivity, nature planning, decision making, dan seminar dalam artian panggung. Itu satu. Yang kedua ilmu TSM. Terstruktur, sistematis, dan masif. Iya. Kemudian ilmu operasi. Plus minus. Ilmu derajat wilayah. Kemudian ada presentasi kertas kerja, membuat metodologi, membuat sistem dan SOP. Sehingga benar-benar peserta itu dia sadar begitu bahwa ternyata dunia politik ini digerakkan dari cara ini. Iya. Nah, itulah yang itu yang ada di dalam sekolah master campaign. IPOLS itu punya 4-5 sekolah itu. Kalau ada sekolah negara bangsa, ada sekolah aktivisme, ada sekolah legislator, ada sekolah pekerja politik, ada sekolah master campaign. Jadi 5. Kemungkinan juga ke depan ini akan ada sekolah pendidikan multikultur di IPOLS. Di IPOLS. Oh iya. Ya, berarti bukan hanya soal politik ya, tapi sekolah kultur ini pencerahan pemikiran intelektual. Tetapi dia bergerak dalam manajemen rekayasa khususnya di kelas menengah. Supaya turun ke bawah, ke grassroots. Ya, dan setelah ini kan sekarang kita jadi direktur pemenangan di SSC ya? Iya. Sekarang? Iya. Iya, betul. Dan sekarang juga kan kalau kita lihat politik ini saat ini kan luar biasa dinamikanya. Di luar akal misalnya, atau susah dimasukkan di akal. Iya, artinya banyak hal yang menurut saya sudah tidak sepenuhnya disebut dinamika. Iya. Saya malah menyebutnya sebenarnya apa yang terjadi yang orang sebut sebagai guncangan, menurut saya ada sekian persen bukan dinamika. Begitu, hanya gejolak. Oh, gejolak ya, Kak? Gejolak dari satu pernyataan perasaan masyarakat yang berada di bawah permukaan. Begitu. Dia muncul sebagai sebuah gejolak, tetapi tidak ada seluruhnya. Kalau dinamika itu kan seluruhnya ada. Teorinya jelas. Ya, berarti gejolak yang... Kalau saya sih ya gejolak. Berarti gejolak di pilkada ini sangat... Kalau saya menyebutnya gejolak, akibat turbulensi, akibat guncangan. Kalau dinamika itu, ya jelas salurannya. Ya. Dinamika itu kan identik dengan kreativitas. Saya kalau
diajak bicara soal ini, saya kadang-kadang menganalogikan seperti ibarat air yang deras dalam alur sungai gitu. Iya, ya. Kalau ada batas-batasnya, begitulah air sungai itu. Seperti kreativitas itu juga gitu. Oh, iya, iya. Ada batas-batasnya. Kapan air sungai itu tidak punya batas, maka dia akan ngeluap kemana-mana. Dia bisa seperti banjir bandang. Nah, kalau saya lihat ini gejala, tidak ada batasnya. Jadi sudah bukan dinamika yang dikonstruksi oleh persepakatan konsensus nasional negara dengan masyarakat, negara dan bangsa. Di luar dari itu. Kalau saya melihat ini sudah gejolak, di dalamnya ada galau, ada gelisah, ada rasa dongkol, udah macam-macam di situ. sudah tertampung semua ya, Kak? Sudah tertampung di situ. Iya, Kenapa? iya. Karena menurut saya dinamika itu bisa dijelaskan dengan pendekatan otak kiri, otak kanan, struktur intelijensi kecerdasan manusia, dan itu jelas. Teorinya jelas. Ini loh, sesuai dengan akal sehatnya. Input, proses, output, hasil yang baik, outcome. Iya, iya. Sekarang kan aneh juga. Partai berproses, teruji dari event ke event, generasinya itu main dengan ujian dari event ke event begitu. Iya, iya. Kemudian rekrutmen kadernya dan segala, pokoknya wow kalau kita bicara itu. Tapi ternyata setelah itu bukan nilai dari dalam solid dibawa keluar, tetapi nilai-nilai luar yang masuk. Merecok ini partai kan repot jadinya gitu. Repot juga kalau begitu, Kak. Menyalahi akal sehat namanya. Dan akal sehat ini kan akal universal. Kapan dia menjadi sebuah kegelisahan, maka dia bukan lagi dinamika. Iya, iya. Dia gejolak. Oh, berarti di tengah gejolak ini kita harus melihat bagaimana perkembangan gejolak. Iya, Jadi bukan lagi dinamika politik, tapi gejolak politik. Ya, kalau riak, gejolak, kalau dinamika itu, ya dia seimbang. Bagaimana negara membuat stabilisasi, bagaimana masyarakat berdinamika untuk makin dewasa dan makin matang. Iya, iya. Ini kan repot tuh. Orang-orang matang tersumbat, orang-orang mapan yang tidak teruji karena banyak duit, ini dan segala macam. Ya ini yang membuat guncangan, kemudian mengarahkan nilai-nilai luar yang nggak jelas di dalam suatu partai ini, kemudian itu masuk, kemudian menghambat ini proses apa dan segala macam berdasarkan mekanisme internal partai yang sudah merupakan konvensi, kebiasaan, tatanan apa dan segala macam. Ini kan berbeda. Bukan dinamika namanya ini namanya gejolak. Kalau saya artinya pilkada ini bukan lagi dinamik, ini ada pilkada yang penuh gejolak yang ada. Kalau saya dia menyimpan gejolak di bawah permukaan. Artinya bahwa ketika gejolak itu misalnya muncul, maka boleh jadi misalnya kalau kita bicara soal kota kosong, maka kota kosong juga itu kemudian akan ikut di situ. Kalau saya ya itu, kota kosong itu kan sebenarnya orang pada tahu bahwa kota kosong itu adalah suatu kehendak dari satu skenario. Untuk mengkotak kosongkan, dalam arti tidak ada lawan. Tidak ada lawan. Tetapi sebenarnya, sadar tidak sadar, kota kosong itu ada isinya. Orang-orang yang marah, orang-orang yang berakal sehat, orang-orang yang faham ini dan itu bisa mengisi itu kota kosong itu. Jadi kota kosong itu bukan kaleng-kaleng. Makassar pernah kota kosong. Kemudian Bone juga pernah kota kosong, dan kuat dugaan kota kosong juga menurut dugaan kota kosong juga menang di daerah kota di Bone dulu itu. Iya. Sekarang kalau beberapa kota kosong terjadi di beberapa daerah, saya khawatir dia akan menghasilkan satu guncangan arus balik. Contoh misalnya Sulsel kota kosong, Bone kota kosong, Goa kota kosong. Takalar juga. Enggak, ini aja deh, ini aja. Sulsel, Makassar, Bone, Goa. Kalau ini semua kota kosong, sekarang apa semua nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita ini kita mau dustakan? Ketangguhan generasi, nilai-nilai demokrasi yang pernah bertumbuh besar di Wajo, kemudian mewarnai atmosfer kehidupan politik Sulawesi Selatan. Ketangguhan kepemimpinan yang kita kenal dari Goa, Bone, Palopo, Luwu, Toraja. Kan ini. Dalam survei, 5 daerah ini, Luwu Raya,
Palopo, Luwu Raya, Toraja, Bone, Goa, dan Makassar. Nah sekarang bayangkan kalau lebih dari 50% daerah ini ada kota kosongnya. Ya paling utama kan bagaimana identitas politik rakyat. Kalau kita bicara identitas, ada sifat aslinya, ada struktur aslinya, dan Ya. ada hak otonominya. Artinya kan di Sulsel ini akan banyak ruang-ruang kota kosong, Kak. Iya, artinya kalau ini saja kota kosong, gimana yang lain? Mau-maunya saja semua itu. Nggak boleh. Kalau saya, menurut saya, pendekatan terhadap itu sederhana sekali. Kalau lebih dari 50% daerah yang ada yang saya sebut tadi itu kota kosong. Ini kan sebenarnya runtuh amburadul, amblas nilai-nilai demokrasi kita. Kenapa? Karena parameternya di sini. Kan kurang lebih 60%, minimal 60% wajib pilih kita ada di situ. Itu bahaya loh kalau semua itu. Itu kan presiden buruk. Ada apa dengan harus kota kosong? Tapi ini kan artinya sebuah strategi kemenangan juga Iya, bagi mereka. kalau kita bicara pragmatis, jangan ada lawan yang sama-sama kita kerja, mengarahkan masyarakat untuk memilih, begitu. Kan ceritanya bukan memilih A atau B. Kalau kota kosong ada, bukan memilih A atau B. Kalau kita tidak memilih satu kandidat, berarti kita menolaknya. Berarti ya atau tidak. Iya, ya. Kalau ya, tusuk situ. Kalau tidak, tusuk sebelah. Bukan memilih kandidat sebenarnya. Memilih ya atau tidak. Sekarang, coba bayangkan. Tidak di kota kosong, ya. Iya, 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 iya. Sekarang kalau 5 daerah ini, kota kosong, kemudian ini menyatu untuk mewarnai Pilgub Sulawesi Selatan. Kan bisa dibayangkan. Ya, diulang lagi, apalagi. Kira-kira kita nggak tahu apa sih yang akan terjadi setelah itu. Yang pasti bahwa kandidat yang melawan kota kosong dan kalah kan tidak maju lagi. Kira-kira begitu. Artinya bahwa Anda mengatakan bahwa kota kosong ini sebenarnya ada isinya. Ada rasa, ada psikologi juga yang mengisi kota kosong yang Iya, besar. kalau saya seperti ya kita menyebut sebuah istilah. Ya, namanya saja istilah, pasti ada makna, ada arti dan maknanya. Benar ya kota kosong. Tapi kota kosong itu kan isi dari semua orang yang bakal menolak, yang disatukan dengan kota kosong secara tidak langsung. Kan begitu. Kita membayangkan, kira-kira A ini ngelawan B. Sekarang B dihilangkan. Digantikan partai pengusungnya dengan menjadi kota kosong. Secara formal, partainya diambil semua. Kemudian semua pemilih B itu kemudian disimbolkan dengan kota kosong. Kalau kesadaran masyarakat ini menyatu dan mengisi kota kosong, kan sama kalau kita mengatakan kota kosong itu ada isinya. Iya, iya, iya. Berarti artinya bahwa peluang kemenangan kota kosong ini bisa lebih tinggi daripada? Bisa lebih tinggi. Kuncinya sederhana. Aparat ya netral. Apa artinya netral? Bukan abstain. Netral itu beda dengan abstain. Abstain itu tidak memilih. Kalau netral itu sesuai dengan kesadaran manusia yang baik. Sekarang jaga dong kebaikan. Aparat netral. Sesuai dengan warna dasar. Nah, netral dia. Ini netral, ini netral, ini netral. Kemudian masyarakat. Turun ke masyarakat dengan haknya. Tokoh masyarakat bicara dengan tokoh serumpun bicara dengan rumpunnya. Bahwa saya tidak mau itu. Saya mau ini, tapi kenapa tidak hadir sebagai kandidat? Karena tidak ada partainya. Di mana dia sebenarnya? Dia ada di kota kosong. Masuklah saja kota kosong semua. Bisa saja kota kosong itu terisi semua dan itu yang menang. Boleh jadi. Karena sebenarnya kalau kita mau menggambarkan, kan A versus kota kosong. Kota kosong tadinya itu kan pasangan kandidat yang di-breeder. Atau hilang partainya. yang dikerjai partainya, toh. Iya, iya. Akhirnya bisa menyatu ke sana. Sesungguhnya ada di dalam kota kosong. Dan kota kosong itu kan setingkat lagi. Dia bisa menjadi istilah reevolusi. Iya, reevolusi kembali pada kesadaran manusia yang utama. Reevolusi kembali kepada kesadaran kesejatian manusia. Bahwa kami nggak mau dibohongi. Kami mau Pak B, kami mau Pak C. Kenapa kami dipaksa ke Pak A? Kan repot.
Wah, repot juga itu, Kak. Iya, kalau dia masuk revolusi, kita harus tahu bahwa revolusi itu tidak digerakkan oleh partai, tidak digerakkan oleh 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 orang tertentu, struktur politik tertentu, bahkan Nabi sekalipun dalam pendekatan teori tentang revolusi, tidak ada revolusi dibentuk oleh struktur masyarakat. Revolusi itu ada karena kesadaran rakyat. Artinya bahwa kota kosong ini sama dengan revolusi, bergerak tanpa digerakkan. Setingkat lagi diterjemahkan secara akademik, bisa seperti itu. Dia merevolusi dalam artian kembali ke kesejatiannya. Kan istilah dasar revolusi kan gitu, re-evolusi. Evolusi itu proses yang berjalan alami, kemudian dia kembali yang alami dan diri manusia kan kesejatian. Iya. Kesejatian itu yang berkontum sama, nuraninya yang gak mau dibohongi. Iya. Jadi kota kosong itu kalau bisa diterjemahkan secara akademis dan konstruktif dijelaskan kepada masyarakat, berbahaya itu. Kota kosong itu berbahaya loh. Ada isinya. Tidak mungkin ada 3 kubu. Tidak mungkin. Pada saat pemilu ada kota kosong tersendiri, ada kandidat satu pasang, kemudian ada kota kosong, kemudian ada kubu masyarakat. Iya. Tidak ada yang adanya kandidat kota kosong. Datang masyarakat memilih, kalau ya dengan ini yang dicoblos. Kalau tidak dengan ini dicoblos. Sekarang kalau dinyanyikan semua kepada bahwa ini ada kebohongan, ini ada modus, ini ada apa dan segala macam, ya bisa saja semua rakyat ini, sebesar mungkin jumlah masyarakat ini, itu lari ke sini, mengisi kota kosong. Jadi sebenarnya kota kosong hari ini, itu sebenarnya sudah ada isinya. Bahaya juga ternyata. Bahayalah. Dan itu terbukti di Makassar kota kosong pernah menang. Di Bone juga di wilayah kota menang juga. Di Bone itu di kota menang. Dan dugaan kuat biasanya kalau daerah yang punya kultur kuat, kalau kota menang, dia menjadi indikator kemenangan di tempat lain. Wah. Ya, saya tidak usah ngomong banyak tentang hasilnya Bone versus kota kosong. Karena bukan timingnya. Iya. Tetapi artinya kan pelajaran-pelajaran kemarin kota kosong itu banyak juga kepala daerah-daerah yang terancam dengan kota kosong sebenarnya. Saya sih melihat itu. Tinggal memang kalau benar para orang-orang tangguh Sulsel ini mau maju karena kesadaran kerakyatannya yang kuat, dan mau meluruskan nilai-nilai ini ke masyarakat dan membuat mewariskan nilai-nilai itu. Begitu dia dihambat maju, dia bisa mengkonsolidasikan diri secara moral. Jadi bukan gerakan politik, gerakan moral kelas menengah turun ke bawah. Melawan kota kosong. Melawan kandidat dan mewakili kota kosong. Dan mengisi kota kosong. Artinya kalau misalnya kota kosong ini berbau sudah moral yang bicara ya. Kalau moral yang bicara, apa yang nggak bisa? Kalau moral yang bicara, semua orang bicara tanpa kepentingan. Kenapa? Karena kita bicara dalam status yang sangat normal. Otak kita ini dinormalkan dengan satu asas hidup. Bahwa tidak ada orang yang mau dibohongi. Kalau Anda dicerabut dari ini, namanya harga diri Anda dibohongi. Iya. Kalau Anda dibohongi, berarti Anda dianggap tidak tahu apa-apa. Kalau Anda dianggap tidak tahu apa-apa, artinya Anda tidak punya harga apa-apa. Kalau masyarakat tahu dibuat begitu, bisa saja mereka tergerak untuk mengisi kota kosong. Sekarang kita bicara, ya apa yang akan terjadi di sana, sudah bisa kita bayangkan dari sekarang, yang namanya saja ide. Pertarungan ide, kata Rocky Gerung itu. Iya. Tapi harapan kita apa yang kita harapkan, Kak, di pilkada ini? Apa yang kita harapkan? Termasuk dengan kota kosong misalnya. Kalau saya pasti berharap ketangguhan nilai-nilai kehidupan politik Sulsel itu, dia tetap menjadi nilai korsa di internal kita sebagai soliditas kita, sebagai bentuk soliditas kita yang kita warnakan keluar. Karena itu kan soal muru'ah, soal harga diri kita. Masa Sulawesi Selatan itu nggak punya generasi pemimpin?
sehingga harus diwakili dengan kota kosong. Itu satu. Ini soal nilai. Yang kedua, generasi ini jangan dibuat presiden buruk. Kemudian enak-enak dirasakan di sebelah, lalu kemudian ya seringkalilah melakukan itu. Kalau ini berulang 2-3 kali, dia akan menjadi kebiasaan, kemudian generasi di bawah itu, generasi milenial dan generasi Z, sudah apatis dengan kehidupan politik. Ngapain? Semua ditentukan ini, ditentukan itu, dan ditentukan ini. Bahaya juga kalau apatis politik. Nggak ada. Dia pasti, apa ya? Kalau kami punya tagline, buta politik adalah maut. Iya, kira-kira begitulah. Maut itu dalam tanda kutip punya arti dalam arti luas. Iya, iya. Siapa yang buta di dunia, kata Quran, Al-Quran itu kitab suci. Iya, iya. Siapa yang buta di dunia akan lebih buta di akhirat. Iya. Iya, iya. Memang berbahaya. Bukan berbahaya di kita, bukan berbahaya di siapa. Tapi regenerasi. Dia berbahaya dari satu sistem nilai. Sebuah ketertiban kosmik sulsel ini yang rusak. Semesta kosmiknya sulsel, ruang-ruang nilai, ruang-ruang makom ini rusak semua. Nilai-nilai nggak ada lagi. Kita ngapain bicara menjadikan politik sebagai sebuah yang bernilai kalau semuanya nggak ada. Iya, iya. Kita bicara budaya politik. Indonesia ini satu dari sedikit budaya politik yang bisa menangguhkan Indonesia ini adalah Bugis Makassar. Selain Jawa, Sunda, dan Batak Padang. Bugis Makassar. Kalau di Sulawesi Selatan ini dibuat begini, ya kan nggak ada lagi citra kita. Petarung-petarung. Nggak ada. Akhirnya semua nilai-nilai kita semua nggak ada. Ilmu pengetahuan, kelas menengah, civil society, masyarakat madani, kita bicara semua nggak ada. Semua ditandai dengan bendawi. Apa itu bendawi? Benda, harta benda, uang, dan segala macam. Harusnya. Ya harusnya ya semakin ini sejarah Sulawesi Selatan ini makin dewasa, kan mestinya makin matang, generasinya juga makin matang, mengikuti garis yang linear dari dulu sampai sekarang, dan tinggal sesuai dengan semangat zamannya aja yang terkonversi. Tidak boleh Sulawesi Selatan kok budaya menjadi bahagian dari budaya politik Indonesia, kok generasinya apatis, kurang tenaga. Artinya kalau kota kosong ini membuat orang apatis. Bisa saja begitu kalau tidak ada konsolidasi moral dan kelas menengah untuk menggerakkan orang, malah mengarah ke kota kosong. Jadi kota kosong itu bukan sesuatu yang, kalau saya ditanya, Anda tidak sepakat? Saya bilang ya, terserah. Mau kota kosong, mau tidak kosong, apa kewenangan saya? Nggak ada. Tetapi secara moral saya mau mengatakan, kalau terjadi kota kosong, sebaiknya terjadi konsolidasi kelas menengah. Semua orang yang kecewa dan marah pada segalanya berteriak secara moral untuk turun ke bawah, dan tinggal memindahkan suara itu yang sesungguhnya sudah dalam kota kosong. Karena sebenarnya kota kosong itu adalah tempat orang yang marah. Tempat orang yang kecewa, tempat orang yang... ya kan gitu. Poinnya di situ. Silakan diisi. Jadi bagi orang yang marah, silakan di kota kosong. Silakan diisi. Kan itu yang itu. Tinggal bagaimana caranya membuat rasa marah ini, amarah ini dilandasi dengan sikap terdidik, tercerahkan secara akademik, diantar masuk ke situ. Itu aja. Jangan marahnya destruktif dan konstruktif. Nah, tinggal orang marah diberitahu, marahnya kita tidak selesai kalau hanya marah. Sini pilih kota kosong. Kira-kira begitu. Selesai juga itu. Kenapa? Karena sesungguhnya kota kosong itu dia bukan sesuatu yang bersifat hampa. Dia ada tenaga di dalamnya. Tenaga dalam bukan? Dia bertenaga itu. Tenaga emosi-emosi. Iya. Kelas menengah, kelas yang kecewa. Iya, terjadi konsolidasi kelas menengah. Dan menurut saya, kelas menengah dimanapun posisinya, di perguruan tinggi, di organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan pemuda, apa dan segala macam, itu masuk. Bisa masuk ke situ. Di kota kosong. Di kota kosong. Karena kota kosong itu bukan kota yang kosong, tetapi dikosongkan untuk suatu saat diisi.
Karena sudah diisi sebenarnya, tinggal memindahkan ini. Memindahkan bicara marah, memindahkan bicara kecewa menjadi suara. Wah, Kira-kira gitu. di kota kosong media. Kota kosong tempatnya. Siap-siap kita minum dulu, Kak. Iya, kalau secara manajemen mestinya ada. Gitu. Iya, iya.